mustahil bagiku. Itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, mujizat itu nyata. Ku percaya. Oh, haleluya. Kami percaya, mujizat nyata. Terima kasih Yesus Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, good morning. Kita akan kembali bersama-sama di dalam acara renungan pagi ini, saudara. Dan kita percaya di tahun 2023
sebagaimana Allah sanggup menuntun umatnya, Allah juga sanggup menuntun kita. Oleh karena itu hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Kami boleh mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh melewati tahun 2022 ini. Dan kami percaya tahun 2023 ini menjadi tahun yang diberkati Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sehari-hari, kami akan diberkati oleh kebenaran firman. Bapa, urapan dari Allah turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya akan melanjutkan bagian yang kedua, bagaimana Allah sanggup menuntun umatnya sesuai dengan Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Dan hari ini juga kita percaya bahwa Allah sanggup menuntun kita, orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita kembali akan membuka dalam kitab Keluaran pasal 13 di dalam ayat yang ke-18, saudara. Ya saudara, kemarin kita sudah berbicara bagaimana Allah menuntun umatnya keluar dari tanah Mesir, yang seharusnya mereka harus melewati daerah Filistin yang dekat, tapi mereka belum siap untuk berperang. Takut-takut mereka kembali ke Mesir, dan akhirnya Tuhan membawa bangsa ini melewati padang gurun ke tepi laut Tiberau. Nah, ini luar biasa. Bagaimana caranya Allah memelihara, Allah sanggup menuntun adanya tiang awan, tiang api, saudara. Artinya saudara, kita percaya kalau bangsa Israel dituntun oleh Tuhan, demikian juga kita. Di dalam tahun yang baru ini Tuhan sanggup memelihara, menuntun kita. Lalu bagaimana Tuhan sanggup memelihara, menuntun kita sebagai orang yang dikasih Tuhan? Kemarin saya berbicara yang pertama, karena Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Oleh karena itu hari ini, hari Rabu, kita akan membaca di dalam Keluaran pasal 13 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana kita memahami bahwa Allah sanggup menuntun umatnya. Bagian yang kedua, Allah menuntun umatnya karena dia melakukan hal-hal yang baik. Apa itu hal-hal yang baik? Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, Allah menuntun bangsa ini berputar melalui jalan padang gurun menuju laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, dari ayat ini jelas bahwa Allah bukan hanya merencanakan hal yang baik dalam kehidupan umatnya, tetapi dia melakukan hal-hal yang baik. Wah, luar biasa saudara. Dia juga melakukan hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik apa yang Allah kerjakan? Allah menuntun bangsa ini jauh jalannya melewati daerah Filistin, putar arah. Ya, meskipun jauh tetapi Allah punya rencana. Allah memberikan hal yang baik bagi bangsa Israel. Nah saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hal baik yang dilakukan Allah, diantaranya tidak diizinkan orang Israel masuk wilayah orang Filistin. Kenapa tidak diizinkan? Karena Tuhan tahu bahwa bangsa ini hidup dalam perbudakan, bukan hidup sebagai tentara. Oleh karena itu Tuhan menuntun bangsa ini melalui jalan lain. Itulah kebaikan Tuhan bagi bangsa orang Israel. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, dipimpin dengan tiang awan, tiang api, dipelihara dengan mana dari surgawi. Wow, luar biasa. Mereka tidak ada kesempatan untuk menanam. Gimana mereka mau nanam? Orang di padang gurun, saudara. Tapi pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Nah, oleh karena itu, saudara, kalau Tuhan sanggup menuntun umatnya,
berarti Tuhan juga sanggup memelihara hidup kita. Dia punya rencana yang indah dalam hidup ini. Saudara, kalau saudara tahu Tuhan punya rencana, kita bisa memandang bahwa hidup ini bukan sebuah takdir. Hidup ini bukan sebuah nasib. Tapi Tuhan ingin kita diberkati. Dia bukan hanya punya rencana yang indah bagi hidup kita, tapi saudara yang kasih Tuhan, Allah melakukan hal-hal yang baik. Kalau bangsa Israel disertai dengan tiang awan, tiang api, kalau bangsa Israel diwarnai kehidupan mereka makanan mana dari surga tiap pagi, saudara, berarti saudara dalam hubungan kita dengan anak-anak, kita pun mau bisa belajar sesuatu, bahwa kita bukan hanya merencanakan masa depan yang baik bagi mereka, melainkan juga kita melakukan hal yang terbaik, saudara, yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Demikian juga Bapa di surga. Tuhan sanggup melakukan hal yang baik dalam hidup saudara. Kalau Tuhan sanggup melakukan hal yang baik, saya berharap jangan kau putus asa. Jangan kau sampai kehilangan pengharapan. Apalagi punya rencana untuk mengakhiri perjalanan hidup kita di dunia. Jangan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau biji matanya Tuhan. Kira firman Tuhan pagi hari ini menjadi renungan kita bersama. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu pagi hari ini, di mana Tuhan sanggup memberikan rencana yang indah dalam hidup kami. Tuhan juga sanggup melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kami sebagai bangsa Israel. Tuhan melakukan hal yang baik untuk bangsa ini. Demikian juga dalam hidup kami. Kalau burung di udara Tuhan sanggup pelihara, bahkan bunga di padang Tuhan sanggup hiasi. Kami sebagai orang percaya jauh lebih dari bunga dan burung. Tuhan berkati kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan, ada sukacita, ada jalan keluar, ada terobosan-terobosan yang baru, sehingga pagi hari ini segala aktivitas kami, segala kegiatan kami Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan hari ini hari Rabu, selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.